Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau menunjuk salah satu anak Ibu yang ujung. Kita membuat berdoa ya, Nak. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita juga berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat kami akan belajar, Tuhan Engkau berkati pelajaran kami, menjadi bekal yang baik untuk kami ke depannya. Ya Bapak, kami adalah hamba-Mu yang berlutut akan segala dosa, dan Engkau ampun segala dosa kami ya Bapak, dan menjadi hati yang menjadi penghalang bagi kami ya Bapak. Ya Bapak, penyerilah doa kami ya Bapak, dan kita bersyukur. Amin. Terima kasih, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen salah satu di antara kalian. Satu persatu untuk mengabsen kalian. Kita ada berapa? 2, 4, 6 ya? Ada yang nggak hadir? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu mau memaparkan materi Ibu, yaitu teks persuasi. Nah, sering ya sekali kita gunakan, pernah kita dengar kata teks persuasi? Pernah dengar kata atau kalimat teks persuasi? Belum, Bu. Oke, kalau belum, teks persuasi itu yaitu berisi ajakan. Ajakan, bujukan, rayuan atau imbuhan. Ada paham? Paham sampai di sini? Oke. Kalau rayuan itu kan seperti gini, kita merayu. Imbuhan dan rayuan. Kan imbuhan itu kan, Bu. Iya, benar. Iya, hubungannya dengan rayuan. Apa hubungannya? Kalau rayuan itu kan atau imbuhan itu seperti ini. Kita kan rayuan itu kita merayu seseorang untuk merayu kayak mana ya dibilangnya? Merayu untuk atau melakukan sesuatu kepada yang layanan masyarakat. Baiklah, di sini ada ciri-ciri, ada 4. Bisa dibacakan, Nak Pasca? Jadi, Bu, Iya, silakan. ciri-ciri yang pertama, berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini bertujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh penulisnya. Contohnya, ayo mulai hidup sehat dari sekarang. Baik, dari sini kita bisa lihat ya, kalimat ajakan. Ajakan itu bertujuan untuk membujuk pembaca untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh penulisnya. Seperti ini contohnya, membujuk, ayo belikan, atau gini, ayo mulai hidup sehat. Dari kata ayo, kita bisa simpulkan yaitu menggunakan kata bujuk untuk membujuk seseorang. Dan kedua, berisi kata imperatif, yaitu kalimat memerintah, meminta, atau menyuruh agar lawan bicara melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Contohnya, segera matikan lampu jika sudah siang. Ada yang mau berikan pendapatnya atau contohnya kalimat imperatif? Baik, terima kasih, Nak. Yang ketiga, terdapat konjungsi argumentatif, di mana mengarahkan pembaca untuk menuju kesimpulan yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Contohnya, perhatikan terhadap hal-hal kecil sangat berarti karena
akan membuat pasangan merasa disayangi. Nah, di sini bisa ya kita lihat yaitu membuat kesimpulan yang diinginkan penulisnya. Contohnya kan kayak perhatikan terhadap hal-hal yang kecil. Oh, perhatian terhadap hal yang kecil sangat berarti karena akan membuat pasangan merasa disayangi. Paham sampai di sini? Baik. Contohnya, argumentatif itu kan kita berargumen ataupun pendapat. Paham nak, Edi? Contoh lain tadi itu apa? Ya, contoh lain bisalah kita sebutkan yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu atas perhatian. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, berisi data dan fakta. Yaitu untuk memiliki alasan yang kuat untuk mempengaruhi pembaca. Oleh karena itu dibutuhkan data dan fakta. Bisa dipahami sampai di sini? Contohnya kita membuat alasan. Alasannya banyak ya, sering kita dengar kayak Nak Edi contohnya nggak datang hari ini. Alasannya kenapa Nak Edi nggak datang pada hari ini? Seperti itu. Paham Nak Edi? Kita masuk ke struktur. Nak Edi bacakan yang nomor 1 judul. Judul teks. Menyiarkan secara pendek isi atau maksud dan teks persuasi itu sendiri. Oleh karena itu judul teks persuasi biasanya mengandung kata ajakan, misalnya hindarilah atau ayo dan mari. Yang kedua, pengenalan isi. Struktur ini berisi pengenalan atau penyampaian berisi tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Tiga itu rangkaian argumen, sejumlah pendapat atau pembicara terkait isu yang dibahas. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. Yang keempat, pernyataan ajakan berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara bersurat dan tersirat. Yang kelima, penegasan kembali. Pada struktur ini biasanya dijumpai kata-kata penanda simpulan seperti demikian, dengan demikian, atau oleh karena itu. Baik, terima kasih Nak. Silakan duduk. Ada yang belum paham dari struktur tersebut? Paham sampai di sini? Baik, terima kasih. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, ke kaidah kebahasaan itu ada 6 Ibu ambil ya. Pertama, menggunakan kata bujukan. Kata bujukan yaitu mengajak atau membujuk atau menghimbau secara tersurat maupun tersirat. Contohnya, ayo, mari, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Ada paham sampai di sini? Paham? Baik, terima kasih. Kedua, menggunakan kata kerja, yaitu melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang berbentuk aksi secara fisik. Contohnya, mengira, menduga, mengagumi. Ketiga, yaitu menggunakan kata kerja imperatif, yaitu kata kerja imperatif itu berisi kata perintah atau mempertegaskan sesuatu. Yaitu contohnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Yang keempat, menggunakan kata teknis, yaitu kata atau gabungan kas yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Contohnya, konsumsi, asumsi. Dan kelima, menggunakan kata penghubung argumentatif yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian. Yang keenam, menggunakan kata perujukan, di mana digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Kita masuk ke jenis-jenis teks persuasi, di mana ada 4.
teks persuasi pendidikan, teks persuasi iklan, teks persuasi politik, teks persuasi propaganda. Paham? Yang propaganda itu kayak seperti pemerintah yang kayak mengajak kita atau menghimbau kita untuk menarik dia sebagai caleg, contohnya seperti itu. Itu seperti propaganda. Ada lagi mau ditanyakan? Paham ya sampai di sini? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai ice breaking kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Bangkit berdiri. Pernah dengar nggak gini? Lula 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 le lula 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 le. Pertamanya kan jempol, kelingking. Sudah? Dan juga sebaliknya, kelingking dan jempol. Oke? Paham? Pertamanya pelan. Lula 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 le lula 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 le. Kenapa? Lucu? Lucu. Baru dengar ya? Baru dengar ya? Iya. Masa sih baru dengar? Iya. Oke, kalau baru dengar kita pelan ya, kita ikutin Ibu ya. Lula 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 le lula 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 le. Lula 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 le lula 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 le. Dia nggak bisa satu diri. Nggak ada ekspresi lain. Masa sih gak bisa? Lula 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 le lula lula le. Lula lula lula. Siapa yang nggak bisa maju ke depan? Ini pelan kok. Jempol kelingking ke kiri, kelingking ke kanan. Ibu pulang lagi kami biar kami. Lula 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 le lula 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 le. Apa? Lula 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 le lula 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 le. Pas? Ayo. Sebelumnya udah paham nak? Kita ulang ya. Kita ulang kembali. Siapa yang nggak bisa ke depannya? Disuruh ke depan. 1, 2, 3. Lula 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 le lula 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 le. Itu versi lambatnya. Versi cepatnya lula 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 le lula 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 le. Bukan biasa kan bu kayak gitu kan bu, makanya cepat. Enggak. Ibu jangan belakangin, nggak bisa senang orang yang dua salah. Coba ya kita buat ya. Cepat bu. Versi lambat baru versi cepatnya. Oke. 1, 2, 3 ya. Lula 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 le lula 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 le. Versi cepatnya. Ulangi, enggak gitu. Versi cepatnya gini, lula 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 le lula 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 le. Oke, bisa? Oke, boleh ulang. 1, 2, 3 ya. Lula 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 le lula 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 le. Versi cepatnya. Lula lula lula. Nak Chelsea bagus lah. Nggak main-main loh. 1, 2, 3. Bagus. Ayo.
Iya, sekali lagi ya. Satu, persi cepatnya. 1, 2, 3, go. Lula 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 le, lula 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 le. Oke, turun. Kamu pasca sekarang. Ya, coba ulangi kembali. Semuanya turun ke bawah. Duduk ke bawah. Sama juga yang kata Adi Lobo. Nah, pasca, Jangan melawan sama ibunya ini loh. ulangi. Versi lambat aja. Nggak gitu, Nak. Awak dia bu. Nggak bisa. Kamera tuh, Bu. Gini ikuti ibu ya. Yuk. Lula 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 le, lula 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 le. Bisa, Nak? Nanti dipanggil orang tua katanya. Versi lambat pun boleh. Lula. La lula lula le, lula 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 le. Bisanya. Tadi bisa dia. Bisa kan bu? Oke. Sini kasih cepat. Iya. Oke, baiklah. Kita masuk ke kuis ya, Nak. Sama kurangnya sih. Ada tugas bu. Ada tugas? Enggak. Siapa tahu ada tugas yang lain gitu. Ibu mau ngasih tugas. Kalau mau anak? Kalau mau kamu? Enggak. Kamu. Iya. Kuis. Kuis dapat apa? Nanti dapat permen. Boleh. Nanti busuk gigi kami bu enggak? Apa-apalah. Nilai tambahan ujian bu. Permen lollipop kan bu. Mau ulang kembali? Mau. Enggak bu. Enggak ada yang joget-joget bu. Mau joget-joget? Bikin garis monkey bu. Kita mau joget-joget? Ya bu. Joget ya. Kenapa, Nak? Ada yang lucu? Ini bu. Kenapa ada Edi? Pengen joget, Bu. Pengen joget. Pengen bercanda. Ada ice breaking lagi bu. Yes. Joget. Iya. Tembak-tembak langit bu. Diki bu. Ciki bu. Tidak ada itik. Goyang itik. Bu katanya pas kamu goyang itik. Enggak bu. Gimana goyang itik? Ya, bangkit berdiri semuanya.
Ulang ya. Bu, Silakan, sabar Bu. silakan. Bentar kan Bu. Iya Bu. Bu, pulang sini, nggak nampak. Pas kaget Ibu juga ikut joget di depan. Tunggu. Tiki tiki bang. Tiki tiki bang bang. Tiki tiki bung. Semangat yuk. Oke. Silakan duduk anak-anak ibu. Nanti ya selesai dari sini ya kita joget. Baik, kita akan kuis. Sepertinya sudah ini ya, semangat ya. Sudah Bu. Baik. Ibu akan memberikan link kepada kalian. Itu ibu sudah ngirim ya. Bisa dibuka? Bisa buka Ibu. Pinnya 123. Bisa? 12345. Di sini kan ada kata soal film berganda, jawabannya oke. Di sana?
1, 2, 3, 4, 5. Paham? Ibu tunggu ya 10 menit, cukup? Oke, mulai sekarang ya. Langsung kan ada skornya. Bisa kita lihat. Udah nak Chelsea? Berapa skor kamu? 90, Bu. Bagus. Ini penipu. Tunggu ya, teman yang lain belum.
Sudah? Nah, yang di belakang sudah? Sudah, Nak? Udah bisa dilihat dari skornya ya di situ. Siapa yang dapat nilai 90? Ada 3 orang? Baik, terima kasih. Oh, nilai 100. Kamu nilai 100? Coba lihat. Ini Bu. 100 Bu. Wow. Ya, tepuk tangan bagi Pasca. Baiklah, Ibu akan tutup materi Ibu pada hari ini. Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita, yaitu meyakinkan pembaca atau membujuk seseorang untuk melakukan meyakinkan pembaca atau mempercayai atau mau melakukan sesuatu. Kesimpulan dari teks persuasi. Baik, cukup sekianlah dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.